Oke, kali ini saya akan memberi gambaran atau tips kepada teman-teman yang ingin membuat media pembelajaran dengan menggunakan video, atau dengan kata lain yang ingin membuat video pembelajaran. Tentunya karena sangat banyak aplikasi yang beredar saat ini. Ada Bandicam, ada Filmora, ada Adobe Premiere, Camtasia, KineMaster, dan lain sebagainya. Sehingga mungkin teman-teman sampai bingung kira-kira saya menggunakan aplikasi yang mana yang terbaik, dan apa yang harus saya install dan mana yang harus saya gunakan. Maka untuk itu saya berbagi tips kepada teman-teman di sini. Sebelum menentukan pilihan, teman-teman sebaiknya melihat dulu kemampuan perangkat yang akan digunakan. Nah, pada kali ini pembahasan kita adalah perangkat PC dan ataupun laptop. Nah, sebelum melakukan proses install suatu aplikasi, sebaiknya teman-teman periksa dulu spesifikasi dari perangkat yang akan teman-teman gunakan, apakah itu PC atau laptop, untuk memeriksa apakah perangkat tersebut bisa menjalankan aplikasi yang akan kita install tersebut. Salah satu cara untuk memeriksa spesifikasi dari PC atau laptop yang sedang kita gunakan boleh digunakan dengan diagnostic tool. Di sini boleh diketikkan DXDiag. Nah, ini lalu akan ditampilkan seperti ini. Silahkan klik. Nah, kemudian Direct Diagnostic Tool akan menampilkan spesifikasi dari PC atau laptop yang sedang kita pergunakan. Nah, di sini yang pertama nanti ini operating system atau sistem operasi. Di sini Windows 10 Pro. Jadi sistem operasi yang saya gunakan sekarang Windows 10 Pro 64 bit. Nah, kemudian yang kedua kita periksa prosesor. Prosesor Intel Core i7 nih. Kemudian memori 16.384. Nah, dalam bahasa kita sehari-hari ini kita sebut 16 GB. Ya, ini 16 GB. Nah, jadi ada 3 ini. Sistem operasi atau operating system, ini prosesor, kemudian memori. Kemudian kita periksa pengatur tampilan dari perangkat PC atau laptop kita di tab display. Ini tab display, maka akan ditampilkan spesifikasi dari device atau perangkat pengatur tampilan kita. Ini sangat perlu kita pastikan karena kita nanti akan berhubungan dengan pembuatan video, maka tentunya pengatur tampilan sangat berpengaruh. Nama dari device-nya atau perangkatnya NVIDIA GeForce 2010. Ya, kemudian di sini ada total memory. Jadi memori dari pengatur tampilan ini atau sering kita sebut dengan VGA, total memorinya 4044 MB atau 4 GB. Nah, kemudian current display-nya atau dimensi tampilannya 1364 kali 768. Ini model displaynya atau dimensi tampilannya. Nah, hal ini masih boleh kita periksa lebih lanjut lagi. Silahkan klik kanan di desktop, kemudian klik lagi display setting. Akan tampilkan seperti ini. Klik di sini display. Oke, kita lihat dimensi ya, display resolusi. Ini display resolution. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut dengan cara klik di sini. Nah, di sini tampilan yang direkomendasikan atau dimension yang direkomendasikan oleh perangkat kita ini 1364 kali 768. Tetapi masih boleh saya gunakan sampai dimensi 1920 kali 1080. Nah, ini yang direkomendasikan oleh perangkat, tetapi boleh kita gunakan ke sini.
sampai 1920 kali 1080. Tetapi memang untuk penggunaan yang lebih dari resolusi akan sedikit mengganggu kinerja dari perangkat tersebut. Kemudian mari kita periksa space atau ruangan yang masih tersedia di hard disknya perangkat kita. Kita periksa dari Explorer, File Explorer, di sini klik. Nah, kemudian kita cari di sini disk PC, klik disk PC. Nah, di sini akan ditampilkan drive atau media penyimpanan yang ada di komputer atau PC kita ataupun laptop kita. Nah, di sini local disk C-nya ada 103 GB free dari 222 GB. Jadi masih cukup lega ruangannya. Kemudian di drive D ada 407 MB free. 407 MB free yang masih bebas dari 499 MB. Di E 300 GB free dari 931 totalnya, ya. 931 GB total kapasitasnya. Kemudian di F 66,9 GB yang masih free dari 194 GB totalnya. Dan di drive D, local disk G, nih ada sebanyak 38,4 GB yang masih free dari 736 GB total kapasitas G-nya. Nah, jadi silahkan periksa lagi kapasitas hard disk yang masih free di komputer, PC atau laptopnya teman-teman. Baik, jangan lupa sekali lagi silahkan dicatat spesifikasi prosesor, spesifikasi memori, spesifikasi display, kemudian kapasitas ruang hard disk yang masih tersedia. Kemudian setelah teman-teman mengetahui spesifikasi perangkat PC atau laptop yang akan digunakan, selanjutnya silahkanlah mencari aplikasi yang cocok untuk perangkat PC atau laptop yang akan teman-teman gunakan. Cara yang paling umum digunakan adalah silahkanlah berselancar atau di internet untuk melihat aplikasi apa yang cocok dengan spesifikasi yang kita miliki. Nah, sini misalnya saja saya coba mencari dengan berselancar di internet dengan Camtasia 2020, angkat minimal atau sistem yang paling minimal untuk menjalankan Camtasia 2020. Ini Camtasia 2020. Nah, sistem operasinya minimal Windows 10 64 bit. Nah, kemudian prosesornya minimal Core i3. Nih, Core i3. Nih, Core i3. Tetapi direkomendasikan sebenarnya Core i5. Core i5. Minimal Core i3 atau Ryzen 3 untuk, ya, ini untuk dari Intel, i3 dari produk Intel, dari produk AMD Ryzen 3. Nah, direkomendasikan sebenarnya Core i3 yang dari Intel atau Ryzen 5 yang dari AMD. Nah, kemudian RAM-nya minimal 8 GB RAM, ya, tapi direkomendasikan 16 GB. Itulah untuk RAM-nya. Kemudian grafik processor unitnya, nah di sini standar, jadi minimum standarnya diperbolehkan, tetapi yang direkomendasikan Nvidia GeForce 10, ya, Nvidia GeForce 10 atau yang lebih tinggi. Kemudian space hard disknya yang masih tersisa minimal 4 GB, tetapi direkomendasikan hard disk yang sudah tipe SSD dengan 4 GB juga untuk disk space-nya. Sudah SSD, ya, tipe SSD. Nah, ini tipe hard disk yang terbaru. Untuk Camtasia Studio 2019, nah kalau kita periksa di sini ada untuk prosesornya dual core, minimum dual core prosesor ini. Dual core prosesor ini untuk minimumnya. Tapi direkomendasikan i5. Intel Core i5.
Kemudian memori itu minimal 4 GB RAM nih. 4 GB RAM dan direkomendasikan 16 GB. Kemudian space hard disknya yang masih bisa digunakan, yang masih bebas 2 GB minimal. Ya. Nah, kemudian kalau kita periksa lagi misalnya Studio 8, Camtasia Studio 8. Nah, spesifikasi minimal dari perangkat menjalankan itu Microsoft Windows 7 boleh, Windows 8 boleh, Windows 10 yang 64 bit. Windows 10 64 bit. Kemudian prosesor minimum dual core. Prosesor minimum dual core. Tapi direkomendasikan quad core. Nih, quad core atau yang lebih baik. Kemudian memori ya, memori 2 GB minimal di sini. 2 GB minimal untuk memori RAM-nya. Tapi direkomendasikan 4 GB. Ya. Oke. Kemudian 2 GB hard disk yang masih space kosong minimal ya. Nah, kemudian itu beberapa spesifikasi untuk Camtasia. Kemudian kalau kita periksa lagi misalnya Filmora untuk menjalankan Filmora 2020. Ini Windows 10 ya, 64 bit atau Windows 8 64 bit. Nah, kemudian ini prosesor. Ini minimal Intel Core i3. Ya, Core i5, Core i7 atau yang dari AMD yang sekelas dengan ini. Nah, jadi minimal di sini dia Core i3. Tapi rekomendasinya Core i5 atau Core i7. Kemudian RAM-nya ini 4 GB minimal. Nah, kemudian free space-nya di hard disk 1,2 GB. Dan di sini grafik prosesor sudah harus ditentukan. Nah, itu dia tadi yang minimalnya, sedangkan yang direkomendasikan prosesornya Intel Core i5 atau Core i7 atau AMD yang ekuivalen dengan i5 atau i7. Dan RAM-nya yang direkomendasikan 8 GB. Nah, grafik card-nya juga yang direkomendasikan Nvidia GeForce GTX 970 atau yang lebih baik ya, dengan 4 GB memorinya. Nah, kemudian untuk Filmora 8 perangkat dan sistem yang harus kita siapkan untuk menggunakannya Windows 7, Windows 8, sistem operasi Windows 7, Windows 8 atau Windows 10 yang 64 bit. Nah, kemudian prosesor i3. Sini i3 atau yang lebih baik. Nah, kemudian memori ya, paling tidak 3 GB. Direkomendasikan 8 GB untuk video HD atau 4K. 8 GB kalau kita berkeinginan untuk mengolah video yang sudah HD atau 4K. Nah, kemudian di sini untuk hard disk juga setidaknya 2 GB free ya, yang masih kosong. Nah, direkomendasikan hard disk yang sudah SSD ya, untuk rekomendasi edit HD atau 4K video. Kemudian kalau kita perhatikan untuk Filmora 7, nah Filmora 7 sistem requirement-nya ini Windows 7, Windows 8, Windows 10, 32 bit atau 64 bit. Ini sistem operasi. Nah, prosesornya Intel atau AMD prosesor yang berkecepatan atau yang punya speed 1 GHz atau lebih baik dari situ. Kemudian RAM-nya setidaknya 512 ya. Nya setengah gigabyte, 512 megabyte ini. Tidak sampai 1 GB pun untuk RAM bisa menjalankan Filmora 7. Nah, tapi tentunya ini adalah sistem minimalnya ya.
sistem minimalnya. Nah, kemudian demikian juga untuk yang lain, perlu teman-teman ketahui, sistem minimal itu biasanya ketika kita menjalankan aplikasi tersebut, maka dia akan berjalan dengan cukup lambat. Apalagi kita mengolah berbagai media, menggabungkan nanti berbagai media dengan suara dan rekaman, tentunya sebaiknya kita tidak menggunakan sistem yang minimal. Sebaiknya kita tidak menggunakan hardware atau sistem yang minimal. Maka kalau masih boleh, kita pilih yang rekomendasi. Nah, kemudian yang banyak beredar sekarang adalah KineMaster. KineMaster ini adalah aplikasi yang merupakan bawaan aplikasi yang memang diciptakan berbasis Android. Jadi ketika teman-teman mau menggunakan KineMaster di PC, maka sedikit agak lebih repot karena teman-teman harus menginstal Android emulator. Nah, Android emulator ini adalah suatu sistem atau suatu aplikasi yang membuat kita bisa menggunakan atau menjalankan aplikasi-aplikasi Android di Windows. Nah, karena KineMaster ini diciptakan dengan platform Android. Jadi ketika kita menggunakan dengan platform Windows di PC atau laptop kita, maka kita harus menginstal emulator Android-nya. Kemudian nanti diinstal lagi KineMaster. Jadi sedikit lebih repot. Nah, tapi dalam video-video pembahasan berikutnya nanti kita juga akan membahas tentang KineMaster. Ini teman-teman setelah mengetahui sistem daripada komputer, PC atau laptop, perangkat yang Anda miliki untuk digunakan dalam mengolah video atau membuat video-video pembelajaran ini, dan juga sistem yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu aplikasi tersebut, maka sekarang teman-teman tinggal memilih sesuai dengan kemampuan perangkatnya teman-teman. Nah, kita sekarang kembali kepada teman-teman, kira-kira apa langkah yang dilakukan bagi teman-teman yang punya PC atau laptop yang sudah cukup memuaskan, spesifikasinya sudah sesuai dengan kebutuhan kita, maka tidak perlu berpikir panjang lagi, tinggal memilih aplikasi mana yang menjadi favoritnya teman-teman. Tapi bagi yang PC atau laptopnya masih spesifikasi rendah, maka harus berpikir lagi apa yang harus dilakukan. Apakah sekarang langsung belanja atau bersabar dulu menggunakan aplikasi yang lebih rendah speknya, nah menunggu perangkatnya nanti di-upgrade. Baik, selamat memilih untuk teman-teman. Demikian tips kali ini yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi para bapak ibu guru pejuang pendidikan yang sekarang lagi berjuang membuat video-video pembelajaran yang menarik, karena mengajar dengan model atau metode daring online sehubungan dengan COVID-19. Sampai ketemu kembali di video berikutnya. Pada video berikutnya kita akan menginstal salah satu aplikasi pengolah atau pembuat video pembelajaran yang sudah kita bahas tadi. Jadi jangan lupa klik like dan subscribe dan bunyikan tanda lonceng sehingga nanti teman-teman mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan apabila kami nanti sudah mengupload video-video berikutnya. Terima kasih.